Hei pria bodoh, gue kasih 1 miliar kalau lu bisa ngalahin pacar gue balapan di sini. Kalau Nona menantang, mari segera mulai balapannya. Kita buktikan saja siapa pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pria mekanik lusuh yang tangannya penuh dengan oli sedang memperbaiki motor tuanya. Ia dihina oleh seorang pasangan muda yang sedang menaiki sebuah motor sport elit. Ia dianggap tak mampu membeli motor sport elit seperti yang mereka punya, dan hanya mampu memiliki motor tua yang sedang ia perbaiki. Pasangan muda yang sombong itu bahkan menantang pria mekanik lusuh tersebut untuk balapan beradu motor mereka masing-masing. Dengan suara lantang, wanita sombong bersama pacarnya yang sedang menaiki motor sport itu berkata, "Kalau lu bisa ngalahin pacarku balapan motor, gua kasih lu 1 miliar." Semua orang yang melihat pun ikut mentertawakan dan mengejek pria mekanik lusuh tersebut. Namun tak disangka, pria mekanik lusuh itu dengan sangat percaya diri menerima tantangan balapan tersebut tanpa pikir panjang. Dan ternyata wanita sombong yang sedang bersama pacarnya itu tak tahu bahwa mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri 20 menit kemudian setelah mereka tahu identitas pria mekanik lusuh tersebut. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, sirkuit Mandalika berkilau di bawah matahari yang menyengat. Asap tipis dari knalpot motor berbaur dengan aroma oli dan karet panas. Di antara deru mesin dan sorak penonton, seorang mekanik muda berdiri di sudut pit area. Namanya Raka. Baju birunya lusuh dan penuh noda hitam, tangannya kasar, wajahnya dipenuhi keringat dan bekas oli yang sudah mengering. Sementara itu, di sisi lain lintasan, sepasang kekasih tampak mencolok di antara para pembalap dan kru. Celine, wanita muda berkulit terang dengan rambut lurus panjang, mengenakan tank top putih dan celana jeans pendek. Ia tampak angkuh, berdiri di samping seorang pria berpenampilan rapi bernama Darren. Pria itu mengenakan kemeja putih bersih, jam tangan mahal, dan duduk santai di atas motor sport merah yang berkilau seperti baru keluar dari showroom. Celine menatap ke arah Raka dengan ekspresi mengejek. "Lihat deh, orang kayak gitu ngapain di area start? Tangannya aja lebih hitam dari knalpot motor," katanya sambil tertawa kecil. Darren ikut terkekeh. "Itu si mekanik lapuk. Pasti cuma numpang eksis biar kelihatan keren." Raka mendengar, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya terus mengencangkan baut pada motor tuanya yang sudah berdebu. Motor itu bukan motor balap. Bentuknya bulat tua, seperti Vespa zaman dulu, catnya pudar, dan bodinya penuh bekas karat. Tapi di balik tampilan tuanya, ada sesuatu di dalam yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Sorak penonton semakin keras ketika Darren menyalakan mesinnya. Raungannya tajam, menggema di antara dinding beton sirkuit. Celine tersenyum penuh kebanggaan. "Gue suka banget dengar suara mesin kayak gini. Lembut tapi garang," katanya sambil melirik ke arah Raka yang masih diam. Berbeda jauh sama motor-motor tua yang nyaris mati itu. Raka akhirnya menatap mereka. Pandangannya tenang. Tak ada emosi, tak ada amarah. Hanya seolah sedang menilai, bukan membenci. Celine menangkap tatapan itu dan tiba-tiba merasa tersentil. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur. "Kenapa? Lu liatin apa?" katanya ketus. "Enggak apa-apa," jawab Raka datar. "Cuma heran, orang kaya kok kayaknya paling ribut soal mesin." Darren tersenyum miring, mendekatkan motornya ke arah Raka.
Gua kasih tahu ya bro, katanya dengan nada sombong. Harga motor gua aja bisa beli bengkel tempat lu kerja. Selin terkekeh pelan. Raka hanya mengusap tangannya dengan lap lusuh dan menatap ke arah lintasan. Kadang yang mahal bukan mesinnya, tapi yang megang gasnya. Kalimat itu membuat Darren mendengus kesal. Maksud lu apa? Lu pikir bisa ngelawan gue di sirkuit ini? Raka menatapnya, lalu memandang ke arah motor Darren, kemudian ke Vespa tuanya. Ia tidak menjawab, tapi tatapan matanya cukup untuk menyalakan api di dada Darren. Selin mendekat, menunjuk wajah Raka dengan nada menantang. Kalau berani, buktikan. Balapan di lintasan ini, sekarang juga. Kalau lu menang, gue kasih 1 miliar. Tapi kalau kalah, jangan pernah nongol lagi di sirkuit ini. Beberapa orang di sekitar mereka langsung menoleh, tertarik dengan tantangan itu. Raka terdiam sejenak, lalu menatap mereka berdua. Boleh, katanya pelan. Tapi jangan nyesel kalau kalah. Selin tertawa keras, sementara Darren hanya menggeleng pelan dengan senyum mengejek. Siap-siap aja malu, katanya. Raka mengelap wajahnya, menutup helm tuanya yang sudah retak di sisi kanan. Ia menyalakan Vespa bututnya. Suara mesinnya terdengar kasar, serak, dan hampir tak meyakinkan. Tapi dari tatapan matanya, ada sesuatu yang membuat suasana tiba-tiba berubah tegang. Selin melipat tangan di dada, berdiri di tengah lintasan sambil memandang 2 motor yang siap beradu. Penonton mulai berkumpul, sebagian menertawakan, sebagian penasaran. Terik matahari terasa semakin panas, dan di antara suara angin, hanya detak jantung yang terdengar keras. Semuanya menunggu aba-aba. Semuanya menunggu apakah si mekanik lusuh itu benar-benar berani menantang pria kaya dengan motor seharga rumah. Dan di saat itulah, lampu start menyala merah, kuning, hijau. Suara mesin meraung keras di sirkuit Mandalika. Udara panas bercampur aroma bensin membuat suasana semakin tegang. Para penonton berdesakan di balik pagar pembatas, menyoroti 2 motor yang kontras. Satu merah mengilap dengan bodi aerodinamis, dan satu lagi Vespa tua yang tampak hampir roboh. Darren memutar gas motornya, memamerkan suara halus yang memekakkan telinga. Selin berdiri di dekat garis start, rambutnya tergerai di tiup angin sirkuit. Ia tersenyum penuh ejekan. Jangan kabur ya, mekanik miskin, katanya lantang, membuat beberapa orang tertawa. Raka tidak menjawab. Tangannya menepuk setang Vespa tuanya, lalu mengencangkan sarung tangan lusuh yang sudah robek di ujung jari. Ia hanya mengangguk pelan pada marshal yang memegang bendera start. Ketika matanya menatap lintasan panjang di depannya, wajahnya berubah. Bukan lagi wajah seorang montir biasa. Ada ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya ikut terdiam sesaat. Namun suasana kembali riuh saat Darren menoleh ke arah Selin dan berteriak, "Gue bakal kasih pelajaran biar dia tahu siapa yang pantas di sirkuit ini." Selin tertawa. "Kasih tahu, sayang, biar dia nggak berani ngaku jago cuma modal obrolan." Bendera start terangkat. Detik terasa lambat. Raka menarik napas panjang, dan pada detik terakhir sebelum bendera turun, matanya memejam sebentar. Seolah berdoa diam-diam, meminta ketenangan pada Allah. Begitu bendera turun, 2 motor itu melesat bersamaan. Debu naik tinggi, penonton bersorak. Suara mesin bersaing, namun perbedaannya jelas. Motor Darren terdengar seperti auman singa, sementara motor Raka terdengar seperti dengung nyamuk yang sekarat. Tapi anehnya, Vespa tua itu tetap melaju lurus, stabil, tanpa goyah sedikit pun. Di tikungan pertama, Darren memimpin jauh di depan. Ia menoleh sambil tertawa keras, mempermainkan gasnya. "Lihat tuh, udah gue bilang, jangan sok jago," teriaknya, suaranya tertelan angin. Selin bertepuk tangan, tertawa puas. Namun, di balik asap tipis yang tertinggal, Raka tak berhenti. Ia mencondongkan tubuh, memiringkan Vespanya di tikungan sempit, dan tiba-tiba, tanpa ada yang menyangka, motornya meluncur mulus menembus jarak yang seharusnya mustahil.
Penonton di tribun bersorak. Itu gila, kok bisa ngebut gitu Vespa tua? Teriak salah satu dari mereka. Raka tetap diam. Matanya tajam, fokus pada lintasan. Setiap perpindahan gigi, setiap tikungan, ia hafal seperti membaca garis tangannya sendiri. Di garis tengah lap pertama, jarak mereka mulai menyempit. Darren yang awalnya unggul, jauh kini mulai gelisah. Ia menambah kecepatan, tapi ban belakangnya sedikit oleng. Ia mengumpat pelan, matanya memantul di spion, melihat bayangan Vespa tua itu makin dekat. Mana mungkin? Gumamnya pelan, tak percaya. Celine yang melihat dari sisi padok ikut panik. Sayang, tambah gas, dia hampir nyusul. Darren menekan gas penuh, memaksakan motor sportnya di atas batas aman. Suara mesin meraung liar, tapi di tikungan berikutnya ia nyaris kehilangan keseimbangan. Sementara itu, Raka melaju halus seperti air yang mengikuti arus. Tidak terburu-buru, tidak panik. Di wajahnya tidak ada ekspresi bangga, hanya ketenangan yang membuat semua yang melihatnya takjub. Celine terdiam, senyum ejekannya mulai pudar. Kok bisa? Dia masih ngikutin, gumamnya pelan. Lap pertama berakhir dengan jarak yang sudah hampir sejajar. Penonton semakin riuh, beberapa mulai berteriak menyebut nama mekanik muda itu. Raka tak menoleh sedikit pun. Tatapannya lurus, dingin, tapi ada nyala di dalamnya yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu apa yang dia lakukan. Ia tahu batas mesinnya. Dan yang paling penting, ia tahu lawannya sudah panik. Darren menatap ke depan dengan rahang mengeras. Ia tidak bisa terima disusul oleh orang yang memakai Vespa usang. Ia menekan gas lebih dalam, tapi justru getaran dari motornya semakin kasar. Kampret! Apa ini? Teriaknya, hampir kehilangan keseimbangan lagi. Raka mendekat, suara Vespanya kini lebih kencang, seperti auman halus yang menyalip angin. Celine menatap terpaku, matanya membesar. Enggak mungkin, bisiknya lemah. Dan pada saat itulah, ketika mereka berdua sejajar di lintasan lurus, Raka menatap Darren sebentar. Tatapan yang tenang tapi menusuk dalam. Suatu tatapan yang tidak meminta pengakuan. Hanya satu hal yang ingin ia sampaikan lewat pandangan itu. Aku tidak balapan untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya pantas di sini. Lalu, di tikungan berikutnya, Raka melesat melewati Darren dengan kecepatan yang membuat semua orang terdiam. Sorak penonton berubah jadi keheningan. Celine membeku di tempat. Dan Darren, untuk pertama kalinya, mulai merasa takut. Langit Mandalika mulai redup tertutup awan tipis. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau bensin yang masih menggantung di udara. Sorak penonton perlahan mereda, berganti dengan bisik-bisik heran. Mereka masih tak percaya bahwa Vespa tua yang dikendarai Raka bisa melaju secepat itu. Sementara Darren turun dari motornya dengan wajah merah padam. Celine menghampiri sambil membawa botol air, tapi tatapannya lebih ke arah Raka yang sedang menepikan motornya di sudut pedok. Motor itu, gumamnya pelan. Nggak mungkin Vespa bisa ngebut kayak gitu. Raka menurunkan helmnya perlahan. Rambutnya berantakan, lehernya penuh keringat. Tapi senyumnya tetap tenang. Ia memeriksa ban belakang Vespanya yang berdebu, lalu menyeka sedikit noda oli dari bodi. Bagi orang lain, motor itu cuma besi tua yang nyaris usang. Tapi bagi Raka, itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Setiap baut, setiap kabel adalah bagian dari hidupnya. Darren menatapnya dari jauh dengan pandangan penuh amarah. Ia merasa dipermalukan di depan ratusan orang. Celine, katanya tajam. Gue gak bakal biarin orang kayak dia bikin gue kelihatan bodoh. Celine menatap Darren, mencoba menenangkan, tapi suaranya goyah. Dia cuma mekanik, sayang. Mungkin cuma hoki aja. Hoki? Darren mendengus. Gue bakal buktiin siapa dia sebenarnya. Ia berjalan cepat ke arah Raka. Beberapa orang mencoba menahan, tapi Darren sudah terlanjur marah. Hei, serunya. Lu pikir ini kebetulan?
Lu mainin mesin lu ya, lu curang. Raka berdiri menatap Darren tanpa bicara. Aku gak curang, jawabnya tenang. Aku cuma tahu apa yang kupakai. Selin melangkah maju, ikut menekan dengan suara tinggi. Berani banget ngomong kayak gitu. Motor lusuh kayak gitu gak mungkin bisa ngalahin motor sport harga ratusan juta. Raka tidak menatap Selin, hanya melihat ke arah lintasan yang memantulkan cahaya sore. Yang mahal belum tentu cepat, yang tua belum tentu lemah. Kadang yang kalian hina justru sudah belajar terlalu lama untuk kalah. Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Selin menggertakkan gigi, lalu memalingkan wajah. Darren mengepalkan tangan, tapi ia tahu semua orang yang menonton kini mulai memandang Raka dengan kagum, bukan dengan tawa. Darren menyalakan motornya lagi dengan suara kasar. Sekali lagi, katanya dengan nada menantang. Tapi kali ini sampai finish. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kali ini jangan pakai emosi. Mesin gak bisa menolong orang yang sombong. Beberapa mekanik mulai berkumpul. Mereka membantu Raka mengecek tekanan angin, memeriksa oli, dan memastikan semuanya siap. Tapi yang menarik perhatian bukan hanya mereka. Dari sisi tribun, beberapa orang berpakaian rapi memperhatikan dengan serius. Di dada mereka ada lambang kecil berbentuk Garuda emas, logo dari Tim Nasional Balap Motor Indonesia. Salah satu dari mereka menatap Raka lekat-lekat sambil berbisik ke temannya. Dia itu mirip banget sama seseorang yang dulu pernah kita lihat di pelatnas. Anak muda itu? Iya, yang dulu menolak kontrak besar dan memilih pergi, namun bisikan itu hilang tertelan deru mesin. Selin yang berdiri di samping Darren kembali bersikap angkuh, seolah ingin menutupi kegugupannya. Bikin dia nyesel sayang, katanya pelan. Biar tahu siapa yang pantas dipanggil pembalap. Darren mengangguk tanpa menjawab. Di sisi lain, Raka menutup kembali penutup tangki bensinnya, lalu menatap Vespa tuanya dengan lembut. Ia menyentuh bodi karatan itu seolah menyentuh sahabat lama. Ayo, kita buktikan lagi, bisiknya pelan. Bukan untuk mereka, tapi untuk semua yang pernah diremehkan. Saat ia menyalakan mesinnya, suara Vespa itu kembali menggema. Kali ini lebih halus, seperti memiliki nyawa sendiri. Penonton menatap dengan kagum. Lampu-lampu lintasan mulai menyala, menandakan balapan berikutnya akan digelar menjelang senja. Sirkuit Mandalika kini tampak berwarna keemasan. Cahaya matahari sore memantul di aspal hitam yang mengilap. Darren dan Raka berdiri sejajar di garis start, diapit bayangan panjang dari tribun penonton. Selin berdiri di belakang Darren dengan ekspresi penuh keyakinan palsu. Raka menarik napas dalam. Dari balik visor helmnya, matanya tajam, tenang, tanpa ragu sedikit pun. Sementara Darren menatap garis depan dengan urat leher menegang, jantungnya berdebar cepat. Tak ada suara selain deru angin dan raungan dua mesin yang siap saling menelan. Lampu start menyala merah, kuning, hijau. Dua motor itu melesat bersamaan, lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kali ini, semua orang tahu, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini tentang harga diri. Deru angin sore menerpa lintasan Mandalika. Langit berwarna jingga keemasan, menyelimuti aspal hitam yang memantulkan sinar dari lampu sirkuit. Penonton berdiri di pinggir lintasan, sebagian masih menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dua motor di garis start berdiri sejajar, seperti dua singa yang siap menerkam mangsa. Selin berdiri di belakang garis pembatas, wajahnya tegang walau ia mencoba tersenyum. Darren menoleh sekilas padanya dan mengangkat jempol, lalu kembali menatap ke depan dengan rahang mengeras. Sementara itu, di sebelah kanan lintasan, Raka memegang setang Vespa tuanya dengan tenang. Ia menunduk sejenak, memejamkan mata, dan dalam hati berbisik pelan, meminta keberanian kepada Allah. Lampu merah menyala, suasana menjadi sunyi, bahkan suara penonton seolah berhenti. Kuning,
hijau. Sekejap kemudian, suara mesin meledak keras. 2 motor itu melesat. Asap putih mengepul di belakang. Darren langsung menancap gas penuh, membuat motornya meraung panjang seperti binatang buas. Celine bersorak, "Ayo sayang, tunjukkan kelasmu." Namun di sisi lain, Vespa tua milik Raka tampak bergerak lebih lambat di awal. Suaranya berat, kasar, seolah tak sanggup mengejar. Penonton mulai berteriak, beberapa menertawakan, dan sebagian berbisik bahwa balapan ini sudah jelas siapa pemenangnya. Tapi tatapan mata Raka tetap lurus. Ia tidak terburu-buru. Di tikungan pertama, Darren melaju dengan percaya diri, menundukkan badan, dan memotong lintasan dengan gaya profesional. Sementara Raka tetap di jalur luar, menjaga ritme dan kestabilan. Ia tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus menahan. Ia membaca lintasan seperti membaca peta yang sudah dihafalnya sejak lama. Suara komentator dari pengeras terdengar. Darren masih memimpin. Tapi lihat, mekanik muda itu tidak tertinggal jauh. Vespa tua itu tampaknya masih mampu bersaing. Celine menatap ke arah lintasan dengan mata membulat. Ia tidak menyangka Raka masih bisa menjaga jarak sedekat itu. Sementara Darren tersenyum sinis di balik helmnya. Ia yakin hanya soal waktu sampai Vespa itu tertinggal jauh di belakang. Namun setiap kali ia menambah kecepatan, Vespa tua itu masih terlihat di kaca spionnya. Tidak jauh, tidak juga mendekat, hanya stabil, seperti bayangan yang tidak mau hilang. Raka mencondongkan tubuhnya di tikungan tajam berikutnya. Vespanya bergetar keras, tapi ia tetap tenang. Tangannya kokoh di setang. Ia tahu mesin ini dengan hati. Ia tahu bagaimana menahan napas ketika roda belakang sedikit tergelincir, dan bagaimana membuatnya kembali seimbang. Ia pernah jatuh berkali-kali, dan setiap luka di tubuhnya adalah pelajaran. Lap pertama selesai. Darren masih di depan. Ia mengangkat tangan sebentar, merasa di atas angin. Tapi di sisi padok, beberapa penonton mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Vespa tua itu tidak kehilangan kecepatan sedikit pun, bahkan setelah 1 putaran penuh. Mesin yang seharusnya kepanasan justru masih stabil. Lap kedua dimulai. Darren mencoba menekan gas lebih dalam, tapi motornya mulai terasa liar. Ia memaksa melewati tikungan sempit dengan kecepatan tinggi, dan disitulah bahaya mulai terasa. Ban belakangnya sedikit goyah, membuatnya kehilangan keseimbangan sepersekian detik. "Gila!" umpatnya pelan sambil menegakkan motor lagi. Sementara itu, Raka memanfaatkan momen itu. Ia masuk dengan sudut lebih dalam, memotong jalur di tikungan yang sama dengan presisi sempurna. Dalam sekejap, jarak di antara mereka menipis. Penonton mulai bersorak. Dia nyusul! Dia nyusul!" Celine menatap tak percaya. Matanya bergetar, mulutnya terbuka tanpa suara. Darren menoleh cepat ke spion, dan benar saja, bayangan Vespa tua itu kini sejajar di sisi kanannya. Raka tidak melihat ke arah Darren. Ia hanya fokus pada lintasan di depan. Angin menampar wajahnya, tapi di balik helm retaknya, bibirnya menekuk membentuk senyum kecil. Tikungan berikutnya semakin tajam. Darren memaksa masuk duluan, ingin menunjukkan dominasinya. Tapi Raka memiringkan motornya sedikit lebih dalam, mengambil risiko besar yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap yang benar-benar paham batas lintasan. Sekejap, Vespa tua itu meluncur sedikit lebih cepat. Ban belakangnya hampir kehilangan traksi, tapi tangan Raka menahan dengan sempurna. Tubuhnya dan motor itu bergerak seperti satu kesatuan. Suara penonton memuncak. Darren terpaku. Ia melihat Vespa tua itu melaju sejajar dengannya, kemudian perlahan melewatinya. "Enggak mungkin," gumamnya pelan. Celine berdiri kaku, matanya membulat, tangannya mencengkeram pagar pembatas. Raka kini memimpin. Di bawah langit Mandalika yang mulai gelap, hanya suara mesin dan sorakan penonton yang terdengar. Darren mencoba mengejar, tapi setiap kali ia menambah kecepatan, motor itu terasa semakin sulit dikendalikan. Raka tidak menoleh ke belakang. Ia tahu di mana posisi lawannya.
Ia tahu kapan harus menyalip, kapan harus diam. Setiap gerakannya seperti tarian yang sudah ia hafal sejak lama. Dan di tengah lintasan lurus yang panjang, angin menerpa wajahnya dengan keras, membawa debu, bau bensin, dan sedikit rasa puas yang tak bisa dijelaskan. Vespa tua itu terus melaju, semakin jauh, semakin cepat. Sementara Darren tertinggal di belakang, menatap dengan rasa marah yang mulai berubah menjadi ketakutan. Suara angin berdesing di antara pagar besi sirkuit Mandalika. Langit sore berubah kelabu, awan menutup matahari, dan cahaya lampu lintasan mulai menyala satu persatu. Suasana berubah dari riuh menjadi mencekam. Semua mata kini tertuju pada satu hal. Motor tua berwarna abu kusam yang melesat jauh di depan. Penonton berdiri, sebagian bersorak, sebagian menatap dengan tak percaya. Mereka tahu apa yang mereka lihat tak masuk akal. Vespa yang seharusnya kalah tenaga malah memimpin di depan motor sport seharga ratusan juta. Darren mulai kehilangan kesabaran. Napasnya memburu di balik helm. Tangannya memegang setang terlalu keras. Ia menekan gas habis-habisan, tapi setiap kali kecepatan bertambah, rasa panik juga ikut tumbuh. Motor sport merahnya kini terasa seperti binatang liar yang menolak dikendalikan. Cepat, cepat, teriaknya dari dalam helm. Namun mesin motornya justru mulai memanas, menimbulkan suara bergetar halus yang membuatnya makin panik. Celine yang berdiri di sisi lintasan berusaha menutupi kecemasannya. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha tetap percaya bahwa pacarnya akan menang. Tapi sorot matanya tak bisa menipu. Ia mulai takut. Pria lusuh yang tadi ia hina, kini justru menguasai panggung. Raka terus melaju dengan tatapan lurus. Di antara desiran angin dan suara raungan mesin, hanya satu yang ada di pikirannya, ritme. Ia tahu kapan harus berpindah gigi, tahu kapan harus mengendurkan gas. Ia tidak menantang kecepatan, ia menari bersamanya. Tangannya lembut tapi tegas di atas setang. Matanya membaca tikungan bukan dengan logika, tapi dengan insting yang terlatih bertahun-tahun. Di tikungan panjang Mandalika Selatan, Raka menurunkan gigi dengan cepat, membuat Vespanya berguncang sesaat. Ban belakangnya sedikit tergelincir, tapi ia berhasil mengendalikannya dengan gerakan halus. Penonton bersorak heboh. Dia bisa kontrol itu, padahal hampir jatuh, teriak seseorang. Darren melihat momen itu sebagai kesempatan. Ia menambah gas, menukik masuk ke jalur dalam dengan kecepatan tinggi. Tapi begitu ia melintasi separuh tikungan, ia kehilangan grip. Ban belakangnya terpleset sedikit, membuat tubuhnya miring terlalu dalam. Gila, teriaknya. Ia menegakkan motor lagi, tapi momentum sudah hilang. Raka memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah jarak. Vespa tua itu kembali melaju kencang, seperti angin yang tak bisa ditangkap tangan. Celine kini benar-benar tidak bisa bicara. Ia memegang pagar pembatas, matanya menatap kosong ke arah lintasan. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya pelan. Penonton di tribun mulai berteriak menyebut nama yang baru mereka kenal hari itu. Raka, ayo Raka. Sementara itu, di padok sebelah kanan lintasan, beberapa pria berseragam dengan emblem Garuda di dadanya saling bertukar pandang. Salah satunya, pria tua berambut perak, menatap layar monitor sambil tersenyum tipis. Itu gaya yang sama, katanya pelan. Dia masih ingat bagaimana mengendalikan mesin buatannya sendiri. Rekan di sebelahnya mengangguk pelan. 3 tahun menghilang, ternyata dia muncul lagi di sini. Dan tetap pakai Vespa itu. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Vespa yang dia rakit sendiri di bengkel kecil waktu masih magang di tim nasional. Sementara di lintasan, suara mesin Vespa tua itu justru terdengar makin mulus. Tidak lagi berat, tidak lagi serak. Seolah-olah mesin itu baru saja dihidupkan untuk tujuan besar. Raka menatap jauh ke depan, dan di balik visor helmnya, matanya berkilat oleh pantulan cahaya sore. Ia ingat ayahnya yang dulu selalu berkata,
Kecepatan sejati bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap tenang saat orang lain kehilangan arah. Darren semakin gelisah. Ia tak peduli lagi pada keseimbangan atau keselamatan. Yang ada hanya satu, mengejar. Ia memaksa motornya menyalip lewat jalur luar, padahal lintasan itu sempit dan berdebu. Ban belakangnya memercikkan batu kecil ke udara. Celine berteriak panik dari kejauhan. "Darren, hati-hati!" Tapi teriakan itu tak terdengar. Darren sudah kehilangan kendali pada amarahnya sendiri. Raka tahu ia sedang dikejar, tapi ia tidak menoleh. Ia hanya mengatur kecepatan, memberi sedikit ruang agar Darren berpikir bisa menyalip. Ia tahu kalau pria itu terlalu sombong untuk mundur. Dan saat Darren masuk ke tikungan berbahaya di kecepatan penuh, yang terjadi adalah sesuatu yang membuat penonton menahan napas bersamaan. Suara gesekan keras terdengar. Motor Darren meluncur sedikit keluar jalur. Ban belakang kehilangan cengkraman, dan percikan api muncul di bawah footstep-nya. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menegakkan motor tepat sebelum menabrak pembatas. Namun kecepatan hilang, dan dalam sepersekian detik berikutnya, Vespa tua itu melewatinya dengan mulus dari jalur dalam. Penonton bersorak keras. Darren memaki di balik helm. Ia tahu dirinya sudah kalah dalam teknik. Raka tidak menoleh sedikit pun, hanya melaju semakin jauh ke depan dengan kecepatan yang tak masuk akal. Celine menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar kecil. Ia merasa seperti baru melihat sesuatu yang tidak pernah ia percaya. Vespa tua itu terus melaju, menyisakan suara lembut di belakangnya. Sirkuit Mandalika kini hanya punya satu suara yang mendominasi. Suara mesin tua yang membuktikan bahwa yang diremehkan tidak selalu lemah. Langit Mandalika semakin gelap. Lampu-lampu lintasan menyala terang, memantulkan bayangan panjang di atas aspal yang mulai lembab oleh embun sore. Suara penonton menggema di udara seperti ombak yang datang silih berganti. Semua mata kini menatap ke depan, kedua titik kecil yang terus berpacu di ujung lintasan. Raka tetap memimpin. Vespa tuanya bergerak mulus. Setiap pergantian gigi terdengar lembut seperti alunan nada yang ritmis. Di belakangnya, Darren mencoba mengejar dengan napas tersengal. Peluh membasahi leher dan pipinya. Jantungnya berdetak cepat, tapi matanya sudah tidak fokus. Yang tersisa di kepalanya hanyalah satu kata, menang. "Gua gak boleh kalah," desisnya dari balik helm. Ia menekan gas lebih dalam, membuat suara mesinnya meraung tinggi. Tapi lintasan tikungan kedua Mandalika terkenal berbahaya. Jalurnya menurun tajam, berliku, dan sedikit bergelombang. Pembalap yang tidak siap bisa kehilangan kendali dalam hitungan detik. Celine berdiri di pinggir sirkuit, matanya mengikuti Darren yang semakin liar mengendalikan motor. Nafasnya tercekat. "Darren, jangan terlalu cepat," gumamnya lemah. Tapi tentu, Darren tak bisa mendengar apapun lagi selain suara mesinnya sendiri. Raka, yang sudah melewati tikungan pertama dengan mulus, mulai mengatur kecepatan. Ia tahu Darren akan mencoba menyalip di tikungan kedua. Ia tahu karena ia sendiri dulu pernah melakukannya, bertahun-tahun lalu, dan gagal dengan luka yang nyaris merenggut nyawanya. Ia menarik napas pelan. Matanya menatap garis putih di aspal, lalu tubuhnya miring perlahan. Vespa tua itu menunduk bersama tubuhnya, mengikuti lengkung lintasan dengan indah. Ban belakangnya menempel kuat di aspal, menciptakan lengkungan sempurna di tikungan berbahaya itu. Sementara Darren datang dengan kecepatan gila. Ia meluncur ke jalur dalam, memaksa menyalip Raka. Ban motornya bergetar hebat. "Sedikit lagi," teriaknya di balik helm. Tapi di detik itu juga, hal yang ditakuti terjadi. Ban belakang Darren kehilangan cengkraman. Motornya oleng, tubuhnya nyaris terlempar keluar lintasan. Suara gesekan keras terdengar, memercikan bunga api di aspal. Penonton menjerit. Celine berteriak histeris dari sisi pagar. "Darren!" Raka mendengar suara itu, tapi ia tidak menoleh.
Refleks tangannya justru membuatnya menarik gas sedikit untuk menghindari tabrakan. Vespa tua itu meluncur cepat melewati tikungan, meninggalkan suara gesekan di belakangnya. Darren berhasil menegakkan motor kembali, tapi kecepatannya turun drastis. Ia hampir jatuh, dan kini jaraknya dengan Raka kembali melebar jauh. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyesakkan dada. Ia berteriak marah, menendang sisi motor dengan frustasi. Kenapa motor ini nggak nurut? Bentaknya. Selin hanya bisa menatap kosong. Wajahnya memucat, rambutnya yang indah kini menempel di dahi karena keringat. Ia menatap Vespa tua yang semakin jauh di depan. Sesuatu di dadanya mulai bergetar. Bukan hanya karena kagum, tapi juga karena malu. Ia ingat bagaimana dirinya menertawakan Raka beberapa jam lalu. Bagaimana ia memanggilnya miskin, lusuh, tidak pantas di lintasan. Tapi kini, setiap kata itu justru menusuk dirinya sendiri. Raka melaju dengan mantap. Ia menatap ke depan tanpa ekspresi. Namun di dalam dadanya ada kehangatan yang aneh. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa sombong. Ia hanya merasa damai. Karena akhirnya ia bisa membuktikan sesuatu tanpa perlu bicara. Penonton mulai berteriak memanggil namanya. Raka, ayo, terus. Suara mereka seperti alunan gelombang yang menggema di seluruh lintasan. Darren berusaha mengejar lagi, tapi kali ini matanya tak lagi tajam. Ada rasa takut yang perlahan menggantikan amarah. Ia tahu jika memaksa sedikit lagi, tubuhnya bisa terlempar. Tapi egonya terlalu besar untuk menyerah. Ia menatap jauh ke depan, melihat Vespa itu semakin kecil di kejauhan, dan menggertakkan giginya kuat-kuat. Belum selesai, gumamnya marah. Ia kembali menekan gas, walau jantungnya berdegup seperti genderang perang. Sementara itu, di ruang kontrol atas, pria tua berjaket hitam dengan logo Garuda menatap layar monitor yang memperlihatkan wajah Raka. Ia tersenyum samar. Masih sama seperti dulu, katanya pelan. Tenang, tapi tak pernah takut. Rekan di sebelahnya menatapnya bingung. Pak Surya, jadi benar itu dia? Pria tua itu mengangguk pelan. Iya, anak itu Raka Surya Putra. Anakku suara mesin kembali menggema, membawa getaran yang menembus hati semua orang yang menyaksikan. Raka tak tahu bahwa ayahnya menonton dari balik layar. Tapi entah mengapa, hatinya terasa hangat. Seolah seseorang sedang mendoakannya dari jauh. Ia menatap langit Mandalika yang mulai gelap. Di bawahnya, 2 motor masih berpacu. Satu dengan kesombongan, satu dengan ketenangan. Dan pada setiap detik yang berlalu, jarak mereka semakin jauh. Suasana di sirkuit Mandalika berubah menjadi campuran antara tegang dan menakjubkan. Sorak penonton datang bergelombang, mengguncang udara malam yang mulai turun. Di atas lintasan yang berkilau oleh cahaya lampu, Vespa tua milik Raka terus melaju mantap, seperti bayangan yang tak bisa dikejar. Selin menatap dari sisi pagar dengan tubuh kaku. Bibirnya gemetar. Satu tangan menutup mulut, sementara mata bulatnya tak lepas dari sosok mekanik lusuh itu. Sorakan dari para penonton membuat dadanya semakin sesak. Ia tak lagi bisa menyembunyikan rasa malu dan penyesalannya. Sementara itu, Darren yang masih berusaha mengejar tampak semakin kehilangan kendali. Tubuhnya condong ke depan, napasnya terengah, dan matanya memerah oleh amarah yang bercampur rasa tidak percaya. Ia menekan gas terlalu keras di lintasan lurus, berharap bisa menyalip. Tapi mesin motornya mulai bergetar. Suara mesinnya tak lagi menderu halus, melainkan kasar seperti memohon agar diberi waktu untuk istirahat. Di tikungan berikutnya, Raka menurunkan kecepatan sedikit. Ia menjaga posisi agar tetap aman, membiarkan mesin Vespanya bernapas. Lampu lintasan memantulkan cahaya ke wajahnya yang tenang di balik helm retak. Di saat semua orang tegang, hanya Raka yang tampak tenang seperti air. Penonton mulai bersorak menyebut namanya. Raka, Raka, Raka. Sorak itu bergema di seluruh sirkuit. Suara itu membuat Darren semakin terbakar oleh amarah.
Ia memekik dari balik helm, "Gue gak akan kalah sama tukang bengkel." Ia menekan gas lebih dalam. Ban motornya melesat cepat, tapi tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Celine melihatnya dari jauh. "Darren, jangan," teriaknya. Tapi terlambat. Motor Darren oleng di tikungan. Tubuhnya bergoyang keras, hampir jatuh. Ia berusaha menegakkan motor, tapi lintasan terlalu licin. Ia berhasil kembali berdiri, namun kecepatannya lenyap. Raka sudah jauh di depan. Di tribun utama, suasana berubah menjadi keheningan singkat. Semua orang seolah lupa bernafas, menatap layar besar yang menunjukkan jarak mereka. Perbedaan waktu sudah lebih dari 10 detik. Sebuah angka yang mustahil terjadi dalam balapan singkat seperti ini. Namun bukan itu yang membuat penonton terdiam. Mereka terpaku pada pemandangan yang jarang terlihat di sirkuit manapun. Seorang mekanik muda dengan motor tua, memimpin dengan teknik sempurna dan ritme yang seperti disatukan oleh waktu. Seorang pria tua di ruang kontrol menatap layar monitor. Pak Surya, dengan mata yang berkaca-kaca, mengangguk pelan. "Dia masih punya insting itu," gumamnya. "Masih seperti waktu dia pertama kali ikut latihan di garasi belakang." Rekan di sebelahnya menatap kagum. "Jadi benar Pak, dia anak Anda?" Pak Surya menatap lintasan, matanya penuh bangga. Dia lebih dari sekadar anak. Dia warisan dari keberanian di lintasan. Raka memutar gas sedikit lebih dalam di lintasan lurus. Angin menampar wajahnya, dan di dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Ia mendengar suara-sorakan orang-orang yang dulu menertawakannya. Tapi kini, suara itu berubah menjadi tepuk tangan. Setiap raungan mesin terasa seperti jawaban atas semua hinaan yang pernah ia terima. Ia teringat saat-saat di mana ia hanya dianggap anak bengkel tak berguna, diusir dari garasi balap karena dianggap tidak berpendidikan. Ia bahkan teringat malam-malam panjang di mana ia tidur di lantai bengkel hanya untuk menyempurnakan mesin yang kini membawanya menuju garis kemenangan. Darren kembali mencoba menambah kecepatan, tapi tubuhnya sudah kehilangan tenaga. Tangannya mulai kaku. Keringat mengalir deras, membuat pandangannya kabur. Ia hanya bisa menatap punggung Raka yang semakin kecil di kejauhan. Celine mulai menangis. Tidak karena takut Darren kalah, tapi karena rasa malu yang tiba-tiba menghantam hatinya keras. Ia baru sadar bahwa lelaki lusuh yang ia hina tadi bukan sembarang orang. Tatapan tenang itu, gerak tubuhnya yang pasti, itu bukan sekadar kebetulan. Lampu-lampu di sepanjang sirkuit memantul di bodi Vespa Raka yang karatan. Tapi kini, karat itu tampak berkilau. Seperti simbol perjuangan yang tidak lagi perlu disembunyikan. Penonton mulai berdiri. Mereka bertepuk tangan setiap kali Raka melewati tikungan dengan sempurna. Suara mereka menggema seperti gelombang yang menutupi semua rasa malu, semua ejekan, semua keangkuhan yang pernah dilontarkan padanya. Darren mulai memperlambat laju motornya. Ia tahu tak ada gunanya lagi, tapi egonya menolak untuk berhenti. Ia tetap memaksa melaju, walau hanya untuk tidak terlihat menyerah total. Raka tetap fokus, matanya menatap garis putih di depan. Jarak antara dirinya dan lawannya kini terlalu jauh untuk dikejar. Tapi ia tidak merayakannya. Ia hanya memegang erat setangnya, menjaga irama, menjaga napas. Karena baginya, kemenangan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bagaimana cara mencapai garis akhir tanpa kehilangan kendali. Sorakan penonton semakin keras, lalu perlahan mereda menjadi tepuk tangan yang lembut. Seolah semua orang paham bahwa yang mereka lihat bukan sekadar balapan, tapi perjalanan hidup seseorang yang telah dipermalukan dan kini berdiri di puncak harga dirinya. Celine menatap sosok itu lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu sesuatu yang besar akan terungkap setelah ini. Dan saat Vespa tua itu kembali melewati garis tengah sirkuit dengan gemuruh suara yang stabil, semua orang tahu ini bukan sekadar pertandingan. Ini pembuktian. Lampu-lampu sirkuit Mandalika kini memantulkan cahaya keemasan di aspal yang mulai basah
oleh embun malam. Udara lembab, berat, dan penuh ketegangan. Setiap kali Raka melewati tribun utama, penonton berdiri sambil bertepuk tangan. Suara mereka menggema seperti ombak, memantul di antara pagar besi dan dinding pit stop. Raka menggenggam setang Vespanya lebih erat. Napasnya memburu. Setetes peluh jatuh dari pelipisnya, menyelinap ke dalam helm. Tapi matanya tetap tajam, menatap garis putih di depan. Ia tahu sirkuit ini seperti punggung tangannya sendiri. Ia pernah memperbaiki bagian aspalnya, mengelas pagar pembatasnya, dan kini ia menaklukkannya. Sementara di belakang, Darren mulai kehilangan fokus. Suara mesinnya terdengar berat, dan kecepatan yang ia paksakan membuat bannya hampir habis traksi. Keringat bercucuran di dalam helmnya, menciptakan rasa sesak di dada. Ia mencoba menekan gas lebih dalam lagi, tapi kali ini motor itu tak lagi mau menurut. Mesin panas, oli terlalu kental, dan tenaganya menurun drastis. Celine berdiri di tepi pagar dengan wajah pucat. Angin malam mengibaskan rambutnya. Tatapannya kosong, antara tak percaya dan menyesal. Ia teringat kata-kata Raka sebelum balapan dimulai. Yang mahal belum tentu cepat, dan yang tua belum tentu lemah. Kalimat itu kini menggema di kepalanya, menusuk hati seperti pisau. Raka menurunkan sedikit kecepatannya untuk menjaga kestabilan di tikungan panjang. Ia memiringkan tubuhnya, membiarkan Vespa itu menunduk bersamanya. Ban belakangnya menyentuh garis putih, tapi tidak meleset sedikit pun. Dari tribun, sorak-sorai kembali pecah. Lihat itu, dia main sebersih itu di tikungan. Gila, stabil banget. Sementara Darren kini tertinggal jauh. Wajahnya sudah basah oleh peluh dan amarah. Gak mungkin, ini gak mungkin. Gumamnya keras, menahan emosi yang hampir meledak. Ia menatap Vespa itu dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa gentar di dalam dadanya. Celine mendekat ke sisi pagar, suaranya serak. Darren, cukup. Tolong, cukup. Namun Darren menolak menyerah. Ia menunduk, menekan gas lagi, membuat mesin berteriak seperti binatang terluka. Suara knalpotnya membelah udara malam, tapi tak lama kemudian terdengar suara letupan kecil. Motor itu batuk. Tenaganya turun. Penonton bergemuruh. Motornya mogok. Dia terlalu maksa. Darren berteriak marah, menendang footstep. Ia menatap Vespa di kejauhan yang kini semakin kecil. Dan di saat itulah, rasa kalah benar-benar menyusup masuk ke hatinya. Raka tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin tahu seberapa jauh lawannya tertinggal. Ia hanya ingin menjaga irama, menyatu dengan jalan. Setiap kali roda depan menyentuh garis putih, setiap kali angin menerpa wajahnya, ia merasa seperti berbicara dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar balapan. Ia teringat masa kecilnya saat membantu ayahnya memperbaiki motor di garasi kecil di pinggir Lombok. Saat itu, ayahnya berkata, "Jangan pernah takut kalah, nak, karena kekalahan hanya datang saat kau berhenti berusaha." Kalimat itu kembali hidup di dalam dadanya. Ia menarik napas panjang, dan di antara suara mesin yang berputar sempurna, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Bukan kebanggaan, tapi rasa syukur. Pak Surya yang berdiri di ruang kontrol menatap layar monitor dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suaranya nyaris bergetar ketika berkata, "Itu gaya khasnya." Ia tidak mengejar kecepatan. Ia mengejar ketenangan rekan di sebelahnya tersenyum haru. "Anak Anda membawa nama Anda di lintasan lagi, Pak." Pak Surya mengangguk pelan. Dan kali ini bukan untuk saya, tapi untuk dirinya sendiri. Lap terakhir hampir dimulai. Raka menatap garis tengah yang berkilau di bawah lampu sirkuit. Hujan peluh membasahi wajahnya, tapi senyumnya perlahan muncul di balik helm retak itu. Ia menatap langit gelap Mandalika, dan dalam hati berkata, "Terima kasih Allah, aku tidak sendiri." Sorakan penonton pecah saat Raka melintasi garis tengah. Celine jatuh berlutut, menatap dari jauh dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak tahu kenapa menangis.
entah karena malu, atau karena kagum, atau karena sesuatu di dalam dirinya baru saja runtuh. Sementara Darren berhenti di sisi lintasan, mematikan mesin dan menunduk. Napasnya berat, dadanya sesak dan hatinya remuk. Ia tahu, balapan ini sudah berakhir, bahkan sebelum garis akhir. Raka masih melaju perlahan, melewati garis tengah dengan stabil. Cahaya lampu membentuk kilau di permukaan Vespa tuanya yang penuh karat. Tapi di malam itu, semua karat itu seperti emas yang menyala. Sorakan penonton berganti tepuk tangan. Semua berdiri. Beberapa berteriak namanya. Beberapa hanya terdiam dengan senyum kagum. Dan di antara mereka, seorang pria tua di tribun VIP menatap ke bawah sambil mengusap matanya. "Anakku," bisiknya pelan. "Kau kembali dengan cara yang tidak pernah kuduga." Di bawah sana, Raka melewati garis tengah sekali lagi. Ia tidak menoleh, tidak melambai, tidak tersenyum. Ia hanya terus melaju, karena bagi dirinya, kemenangan sejati bukan saat orang lain bertepuk tangan, tetapi saat dirinya mampu berdamai dengan masa lalu. Udara Mandalika malam itu semakin berat. Langit tampak kelabu pekat, seperti menahan hujan yang belum jatuh. Suara angin bercampur dengan raungan mesin terakhir yang masih bertahan di lintasan. Hanya satu motor yang terus melaju tanpa ragu, Vespa tua milik Raka. Asap tipis mengepul dari knalpotnya, tapi suaranya tetap stabil. Tidak ada hentakan kasar, tidak ada suara logam saling beradu. Mesin tua itu bekerja dengan irama yang tenang, seperti bernafas bersama pemiliknya. Raka menarik gas perlahan, memiringkan tubuhnya di tikungan tajam sebelah timur lintasan. Cahaya lampu menyorot wajahnya dari sisi kiri helm yang retak. Di balik visor, matanya memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia sudah tidak melawan siapapun lagi. Ia hanya berlari bersama dirinya sendiri. Darren masih di belakang, terpaut sangat jauh. Motornya kini berjalan lambat, mesinnya bergetar hebat. Ia tahu motornya tidak akan sanggup lagi. Ia berhenti di sisi lintasan, memukul setang keras-keras, lalu menunduk dalam-dalam. Napasnya tersengal, dadanya naik turun. Celine berlari menghampiri pagar, memanggil namanya dengan suara serak. "Darren!" "Cukup, udah." Tapi pria itu tidak menjawab. Helmnya menunduk, kedua tangannya mengepal. Suara penonton di sekitarnya seperti tak terdengar lagi. Yang tersisa hanya rasa malu dan sesal yang menggumpal di dada. Raka melaju terus. Udara malam memukul tubuhnya, membuat jaket lusuhnya berkibar pelan. Di tangannya yang keras, setang Vespa itu seperti bagian dari dirinya sendiri. Ia tahu setiap getarannya, setiap tanda kecil yang memberitahu bahwa mesin itu sedang melawan batas. Tapi malam ini, keduanya tidak menyerah. Asap makin banyak keluar dari knalpot belakang. Suhu mesin naik dan lampu indikator kecil di speedometer menyala merah. Namun Raka tidak panik. Ia mengatur pernapasan, menurunkan sedikit kecepatan, lalu menepuk bodi Vespanya perlahan. "Sedikit lagi, kita belum selesai," gumamnya pelan. Penonton bersorak melihat Vespa tua itu tetap melaju walau nyaris meledak oleh panas. Suara komentator terdengar dari pengeras suara, hampir tidak percaya dengan apa yang disaksikan. "Ini luar biasa, mesin tua itu belum berhenti. Dia terus melaju, padahal sudah melampaui batas normal mesin klasik." Pak Surya yang berdiri di ruang kontrol mengangguk dengan senyum haru. "Itu bukan sekadar mesin," katanya pelan. "Itu hatinya." Rekan di sebelahnya menatap layar, kagum. Bagaimana dia bisa membuat mesin sekuat itu? Pak Surya menjawab lirih, "Karena dia membuatnya dengan cinta, bukan ambisi." Di tikungan utara, Raka kembali memiringkan tubuhnya. Vespa itu berguncang, tapi stabil. Setiap tikungan terasa seperti ujian terakhir. Keringat membasahi punggungnya, tapi genggamannya di setang tidak goyah. Celine menatapnya dari jauh, tubuhnya gemetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa orang yang benar-benar kuat
tidak selalu terlihat berkuasa, dan orang yang terlihat kecil kadang menyimpan kekuatan yang lebih besar dari siapapun. Sorakan penonton makin keras. Beberapa dari mereka memukul pagar logam, meneriakkan nama Raka. "Terus, Raka, jangan berhenti." Suara itu seperti aliran energi yang mendorong Raka lebih kuat. Ia menatap ke depan, melihat garis putih akhir lintasan yang mulai tampak di kejauhan. Tapi di detik itu juga, sesuatu terjadi. Mesin Vespanya bergetar keras. Suaranya berubah menjadi serak dan berat. Raka menurunkan gigi, tapi getaran semakin kuat. Cahaya kecil di indikator suhu kini berkedip merah terang. Ia tahu apa artinya itu. Mesin terlalu panas dan bisa mati kapan saja. Penonton menahan napas. Komentator berteriak, "Vespa itu mulai goyah. Apakah dia akan berhenti di lap terakhir?" Raka tidak menoleh. Ia menggigit bibir, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu mesin itu tidak akan tahan lama lagi. Tapi ia juga tahu, garis finish sudah sangat dekat. Ia menekan gas perlahan, memberi sedikit ruang agar mesin bernapas. Suara Vespanya kini seperti napas orang tua yang berjuang menanjak bukit. Tapi meskipun berat, roda itu terus berputar. Sedikit demi sedikit, maju tanpa berhenti. Penonton mulai berteriak bersamaan. "Ayo Raka, sedikit lagi." Raka menatap garis finish yang semakin dekat. Angin menerpa wajahnya begitu keras, tapi ia tersenyum. Di balik helm, senyum itu muncul dengan tulus. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah lama berjuang. Di belakang, Darren akhirnya turun dari motornya dan berjalan gontai ke tepi lintasan. Ia melihat Raka melaju perlahan menuju garis akhir. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah, hanya hening. Ada sesuatu di dalam dirinya yang luluh. Rasa iri yang berubah menjadi hormat. Raka menunduk sedikit, lalu menarik gas terakhir kalinya. Mesin Vespa itu meraung parau. Asap putih keluar dari knalpot. Semua orang berdiri. Dan dalam 1 detik yang terasa panjang, Vespa itu menembus garis finish dengan suara ledakan kecil di belakangnya. Suara sorakan pecah di seluruh sirkuit. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa penonton berteriak histeris. Celine menutup wajahnya, menangis di tempat. Raka memelankan motornya, lalu berhenti di tengah lintasan. Asap tipis keluar dari bawah jok, tapi ia hanya tersenyum. Ia menepuk bodi Vespanya pelan. "Terima kasih, kau tidak menyerah." Ia melepaskan helmnya perlahan. Wajahnya basah oleh peluh, rambutnya berantakan, tapi matanya berkilau di bawah lampu. Semua orang yang melihatnya tahu, malam itu bukan Vespa yang menang, tapi hati seorang mekanik muda yang tak pernah menyerah, bahkan ketika dunia menertawakannya. Sorak penonton masih bergema di seluruh Mandalika. Lampu-lampu sirkuit berkilau seperti bintang yang turun ke bumi, menyinari wajah-wajah yang masih terkejut oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah lintasan, Raka berhenti dengan Vespa tuanya yang berasap pelan. Sementara di sisi lain, Darren berdiri terpaku, matanya kosong. Ia masih memegang helm di satu tangan, tapi jari-jarinya bergetar. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Suara riuh penonton terasa jauh, seolah hanya Gemma yang menertawakan dirinya. Di hadapannya, Raka yang lusuh itu berdiri tegak, tersenyum tanpa kesombongan sedikit pun. Senyum yang justru membuat hatinya hancur. Celine mendekat dari sisi lintasan, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia berlari kecil menghampiri Darren, suaranya bergetar. "Sayang, udah cukup, gak apa-apa kalah sekali. Yang penting kamu gak kenapa-kenapa." Darren tak menjawab. Ia hanya menatap Vespa yang berasap itu dengan rahang mengeras. Ada sesuatu di dalam dirinya yang retak. Bukan karena kekalahan, tapi karena ia tahu pria itu tak pernah benar-benar berusaha mengalahkannya. Sementara itu, Raka melepaskan sarung tangannya, menyeka peluh dari kening. Ia menatap ke arah penonton yang bertepuk tangan tanpa henti. Suara mereka bergulung seperti angin yang menembus malam.
Ia tidak terbiasa disoraki, tidak terbiasa jadi pusat perhatian. Tapi ada rasa hangat yang menelusup perlahan ke dadanya. Rasa lega yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Dari arah belakang, suara mesin meraung keras lagi. Semua orang menoleh. Darren menyalakan motornya kembali dengan gerakan kasar. Matanya merah, wajahnya penuh amarah. "Gue nggak kalah. Nggak mungkin gue kalah sama lu," teriaknya sambil menarik gas hingga raungannya menelan udara malam. Raka menatapnya dari kejauhan. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya berubah waspada. Ia tahu Darren tidak lagi berpikir jernih. Selin memegang tangan Darren dari luar pagar, panik. "Sayang, cukup. Jangan terusin. Balapannya udah selesai." Tapi Darren menepis tangannya. Belum sampai gue ngelihat dia jatuh." Penonton mulai riuh. Beberapa berteriak agar Darren berhenti, tapi suara mesin terlalu keras. Raka memutar badannya perlahan, menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Cukup, Darren," katanya pelan, suaranya nyaris tertelan angin. "Balapan ini udah selesai." Namun Darren tidak mendengar. Ia menekan gas lebih dalam, lalu melesat ke arah lintasan, menyalip Raka dari sisi kanan dengan kecepatan berbahaya. Ban motornya memercikkan api kecil di aspal. Raka menarik gas sedikit untuk menghindar, tapi tiba-tiba Darren memutar arah, mencoba menutup jalannya. Gerakannya tidak stabil. Ban belakang motor Darren kehilangan cengkraman di tikungan barat lintasan. Tikungan yang sama di mana ia hampir terjatuh sebelumnya. Dan kali ini tidak ada yang bisa menolongnya. Motor Darren berputar liar, meluncur ke sisi luar lintasan. Tubuhnya terpental bersama percikan api, menabrak pagar pembatas dengan suara keras. Penonton menjerit. Selin menutupi mulutnya, lalu berlari ke arah lintasan sambil berteriak histeris. "Darren!" Raka segera memutar motornya dan melaju mendekat. Ia mematikan mesin Vespanya, lalu melompat turun dan berlari ke arah Darren yang terkapar di pinggir lintasan. Asap mengepul dari motor Darren yang terguling beberapa meter dari tubuhnya. Ia masih sadar, tapi napasnya terengah-engah. Helmnya retak di sisi kanan, dan darah mengalir tipis di pelipisnya. Raka berlutut di sampingnya, membuka pelan pelindung helm bagian depan. "Tenang, jangan gerak dulu," ucap Raka sambil menahan luka di pundak Darren agar tak semakin parah. Darren menatapnya lemah. Matanya gemetar, antara marah dan malu. Kenapa? Kenapa lu tolong gue?" Raka menghela napas panjang. "Karena balapan gak pernah buat saling benci. Kita cuma ngukur diri, bukan nginjak orang lain." Selin berlutut di sebelah mereka, menangis keras sambil memegang tangan Darren. "Maafin aku, semua ini gara-gara aku. Aku yang mulai ejek-ejekan bodoh itu." Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, memberi ruang bagi petugas medis yang berlari, mendekat dengan tandu dan lampu senter. Penonton terdiam. Sorakan yang tadi menggema kini berubah jadi keheningan panjang. Hanya suara sepatu para petugas yang terdengar di antara desir angin. Raka menatap ke langit Mandalika yang mulai diselimuti awan. Cahaya lampu sirkuit membuat wajahnya tampak bercahaya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Vespanya yang masih berasap di tengah lintasan. Dalam hati ia berbisik, kalau ini caranya, biarlah malam ini jadi pelajaran untuk semua yang masih percaya kalau harga diri ditentukan oleh harta. Selin menatap Raka dari bawah, air matanya masih mengalir. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk Darren, tapi juga untuk dirinya sendiri. Darren diangkat ke tandu, dibawa ke sisi lintasan. Ia menatap Raka lemah, sebelum akhirnya menunduk dan berbisik lirih. "Lu menang bukan cuma karena mesin." Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Gue gak balapan buat menang, Ren. Gue cuma mau nunjukin yang kalian remehkan juga bisa berdiri di garis yang sama." Ia berjalan perlahan ke arah Vespanya. Mesin tua itu kini benar-benar padam, tapi masih berdiri tegak di tengah lintasan. Ia menyentuh bodinya pelan,
seperti berterima kasih. Dan malam itu, sirkuit Mandalika tak lagi dipenuhi sorak. Yang tersisa hanya suara lembut angin dan rasa hening yang penuh makna di hati semua orang yang menyaksikannya. Malam di Mandalika berubah lembut setelah riuh yang panjang. Hujan kecil mulai turun perlahan, membasahi aspal yang kini dipenuhi pantulan lampu-lampu sirkuit. Suara sirin ambulans terdengar menjauh, membawa Darren ke rumah sakit terdekat. Penonton yang tadinya menjerit kini hanya berdiri diam, sebagian masih menatap ke arah lintasan yang dipenuhi asap tipis dan embun. Raka berdiri di tengah sirkuit. Bajunya basah oleh keringat dan hujan yang mulai turun. Di belakangnya, Vespa tua itu diam, tapi masih tegak, seperti saksi dari perjalanan panjang yang tak pernah mudah. Ia menarik napas panjang, menatap garis putih di bawah kakinya. Garis yang kini terasa bukan sekadar tanda akhir perlombaan, melainkan garis antara hinaan dan pembuktian. Langkah kaki terdengar dari arah tribun utama. Beberapa ofisial sirkuit berjalan mendekat dengan wajah kagum dan penuh hormat. Salah satunya, pria paruh baya berjaket hitam bertuliskan Garuda Racing Team. Melangkah paling depan. Wajahnya serius, tapi di matanya ada kilau bangga. Raka menoleh saat pria itu berhenti di hadapannya. Untuk sesaat, keduanya hanya saling menatap. Hujan turun lebih deras, tapi tidak ada yang bergerak. Masih seperti dulu, ucap pria itu akhirnya dengan suara berat, tapi hangat. Raka terdiam, matanya perlahan berkaca-kaca. Ayah, Pak Surya tersenyum samar, mendekat dan menempuk bahu anaknya dengan lembut. Kau belum lupa cara menyentuh lintasan ini rupanya. Raka menunduk sedikit, suaranya bergetar. Aku cuma ingin membuktikan kalau kerja keras gak perlu panggung besar untuk dihormati. Pak Surya menatap Vespa tua di belakang mereka. Dan kau membuktikannya dengan mesin buatan tanganmu sendiri. Raka tersenyum kecil. Dulu orang-orang di bengkel menertawakan mesin ini ya. Mereka bilang Vespa gak pantas ada di lintasan. Tapi hari ini, dia yang mengajarkan aku arti kesetiaan. Pak Surya mengangguk pelan. Yang setia tidak selalu berkilau, nak. Tapi mereka bertahan saat dunia membuang suara tepuk tangan. Tiba-tiba terdengar dari sisi tribun. Pelan, tapi serentak. Penonton yang masih bertahan di tempat duduk mulai berdiri. Satu demi satu mereka bertepuk tangan. Bukan dengan sorak, tapi dengan rasa hormat. Beberapa kru balap dari tim lain juga ikut berdiri, mengangguk kepada Raka. Selin yang berdiri tidak jauh dari sana memegangi dadanya. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia menatap sosok Raka dengan wajah penuh penyesalan. Dalam hatinya, suara hinaannya sendiri bergema kembali. Suara yang kini terasa seperti tamparan paling keras dalam hidupnya. Raka menunduk sedikit kepada penonton, tidak untuk membanggakan diri, tapi sebagai tanda terima kasih. Ia lalu berjalan pelan ke arah Vespanya, memutar kunci, dan duduk kembali di atasnya. Hujan kini turun deras, menutupi semua suara. Tapi di tengah derasnya air itu, Vespa tua itu kembali menyala. Suaranya pelan, serak, tapi hidup. Selin mendekat dengan langkah gemetar, lalu berdiri di depan Raka yang masih duduk di atas motornya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya patah. Aku salah menilai kamu. Maaf. Raka menatapnya singkat, lalu menatap ke depan lagi. Hinaanmu hari ini justru bantu aku buktiin sesuatu. Selin menunduk, menangis tanpa suara. Pak Surya menepuk bahu Raka sekali lagi. Pergilah. Lintasan ini sudah cukup jadi saksi. Raka menarik napas dalam. Ia menatap garis putih di bawah kakinya. Garis yang sudah dilewatinya berkali-kali hari ini. Tapi kali ini ia melewatinya dengan cara yang berbeda. Bukan untuk balapan, tapi untuk pulang. Ia menarik gas pelan. Mesin Vespa itu bergemuruh lembut. Di tengah hujan, ia melintasi garis finish sekali lagi. Perlahan, tanpa suara. Hanya meninggalkan bekas roda di atas aspal basah yang membentuk garis sempurna. Penonton berdiri diam,
menatap sosok itu yang perlahan menjauh. Tak ada lagi sorak, tak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya keheningan penuh hormat. Selin masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Raka yang perlahan hilang di balik tirai hujan. Bibirnya gemetar saat ia berbisik pelan. Dia menang, bukan cuma di lintasan, tapi di hati semua orang yang pernah meremehkannya. Sementara dari jauh, di menara kontrol, Pak Surya tersenyum tenang, lalu menatap ke langit. "Terima kasih Allah," gumamnya lirih. "Kau pulangkan anakku bukan sebagai pembalap, tapi sebagai pelajaran bagi semua yang sombong." Raka terus melaju keluar dari sirkuit. Lampu-lampu di belakangnya perlahan redup, hanya menyisakan suara mesin tua yang bergema lembut di antara hujan yang jatuh. Dan di ujung jalan basah Mandalika malam itu, seorang mekanik muda yang dulu ditertawakan kini melintasi garis finish dengan tenang. Tanpa trofi, tanpa pesta, tapi dengan harga diri yang tak ternilai. Hujan berhenti perlahan, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau bensin dan oli. Sirkuit Mandalika kini sunyi, hanya terdengar suara langkah-langkah yang berlalu di atas aspal. Para kru mulai membereskan peralatan. Lampu-lampu besar satu persatu dimatikan. Tapi di tengah lintasan, masih ada satu sosok yang belum bergerak. Selin. Ia berdiri sendiri, tubuhnya gemetar, rambutnya basah menempel di wajah. Matanya menatap kosong ke arah pintu keluar sirkuit tempat Raka tadi pergi. Di tangannya masih ada syal putih yang tadi siang ia kenakan dengan sombong, kini lusuh dan kotor. Beberapa kru melintas, menatapnya sebentar lalu pergi tanpa bicara. Mereka tahu, tak ada kata yang bisa mengubah wajah perempuan yang baru saja disadarkan oleh kenyataan yang pahit. Darren masih di ruang medis, belum sadar penuh, tapi berita tentang kondisinya sudah sampai ke tribun. Orang-orang membicarakan kejadian tadi dengan nada prihatin, bukan karena kekalahannya, tapi karena kesombongan yang membawa bencana. Sementara Selin tetap di tempat. Air matanya tak lagi mengalir, tapi sesak di dadanya tak kunjung hilang. Ia ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Hanya karena melihat seorang mekanik lusuh, ia menertawakan, meremehkan, bahkan menantangnya. Sekarang, semua ejekannya berubah jadi gema yang menyakitkan di kepalanya sendiri. Suara langkah mendekat dari belakang. Seorang pria berjaket hitam berhenti di sampingnya. Itu Pak Surya. "Sudah malam, kau sebaiknya pulang," ucapnya lembut. Selin menunduk, suaranya lirih. "Saya malu, Pak. Saya nggak tahu kalau dia orang besar." Pak Surya menggeleng pelan. "Anak saya memang bukan orang besar, Nak. Tapi dia besar karena hati yang tidak pernah kecil." Selin mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya kembali jatuh. Dia bahkan nolong Darren waktu jatuh. Padahal kami yang hina dia di depan semua orang. Pak Surya menatap ke arah lintasan yang basah dan gelap. Begitulah caranya membalas. Dengan diam yang membuat orang berpikir sendiri. Kata-kata itu membuat Selin memejamkan mata. Ia tahu, diam yang seperti itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Raka tidak pernah membalas dengan kata-kata, tapi kehadirannya hari ini adalah balasan paling berat bagi harga dirinya. Beberapa kru dari tim balap lain mendekat untuk menyalami Pak Surya, menanyakan kabar tentang anak muda ajaib itu. Salah satu dari mereka berkata, "Pak, anak Anda itu bukan cuma pembalap. Dia legenda baru yang belum sadar kalau dia sedang mencatat sejarah." Pak Surya tersenyum kecil, matanya masih menatap jauh. Dia bukan mencari sejarah, dia hanya ingin membuktikan yang diremehkan pun punya tempat di lintasan. Selin mendengar itu sambil menatap bayangan dirinya di genangan air di bawah kaki. Dalam pantulan itu, ia melihat wajah yang dulu penuh kesombongan, kini tampak kosong dan rapuh. Ia teringat saat pertama kali menatap Raka siang tadi. Rambut acak-acakan, tangan kotor, baju penuh noda oli, dan bagaimana dirinya menertawakan semua itu, tanpa tahu siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapannya. Kini,
Setelah semua berakhir, ia sadar sesuatu, bahwa manusia bisa saja menilai dari penampilan, tapi harga diri sejati tidak pernah lahir dari baju yang bersih, atau dari mesin yang mahal. Harga diri lahir dari keberanian menanggung hinaan, dan tetap melangkah tanpa menunduk. Celine menatap lintasan sekali lagi. Di tengah hujan tipis yang mulai turun lagi, ia melangkah pelan menuju pagar. Tangannya menyentuh besi dingin itu sambil berbisik lirih. "Maaf Raka, aku berharap suatu hari kamu mau maafin aku." Pak Surya menatapnya sebentar, lalu berkata lembut, "Kalau kau sungguh menyesal, jangan bicara. Lakukan hal baik pada orang lain. Itu cara paling sederhana untuk menebus kesalahan." Celine mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke arah horizon, tempat cahaya kecil dari Vespa Raka tadi perlahan menghilang di kejauhan. Hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, tak ada musik kemenangan. Tapi di dalam hati setiap orang yang menyaksikan malam itu, ada sesuatu yang bergema kuat. Sebuah pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Raka tak perlu berbicara sepatah kata pun. Ketenangannya telah menjadi hukuman paling dalam bagi semua yang pernah menertawakannya. Dan di balik keheningan itu, hanya suara hujan yang terdengar, menetes lembut di atas aspal yang tadi menjadi saksi, bahwa kesombongan akan selalu kalah oleh keikhlasan. Fajar belum datang ketika Mandalika kembali hening. Sisa hujan malam masih menetes dari atap tribun, menimbulkan bunyi lembut di atas seng dan pagar besi. Cahaya lampu sirkuit sebagian sudah padam, menyisakan beberapa petugas yang masih berjalan membersihkan lintasan. Namun di area pedok tim Garuda Racing, suasana justru mulai ramai. Kru dan mekanik berdatangan, berbicara pelan tentang sesuatu yang lebih dari sekadar balapan. Mereka membicarakan nama seorang pemuda yang semalam menggetarkan seluruh Mandalika dengan motor tua yang seharusnya tak mungkin menang. Di tengah kerumunan itu, seseorang masuk perlahan. Seorang pria berjas hitam. Rambutnya sudah beruban di sisi, dan di dadanya tersemat logo elang emas, Garuda Racing Team. Langkahnya tegap, matanya tajam namun teduh. Dialah Pak Surya, sosok yang semalam turun langsung ke lintasan. Kini datang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai ayah dan direktur utama. Kehadirannya membuat semua orang menunduk hormat. Salah satu kru berbisik lirih, "Itu dia, pendiri tim Garuda. Orang yang dulu melatih pembalap-pembalap terbaik Asia." Yang lain menambahkan, "Dan tadi malam, anaknya sendiri yang balapan." Pak Surya berhenti di depan Vespa tua yang kini terparkir di sisi garasi. Bodinya masih basah, beberapa bagian menghitam karena panas mesin semalam. Namun tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Motor itu seperti artefak hidup, saksi dari sesuatu yang baru saja mengubah pandangan banyak orang tentang arti kehebatan. Ia menunduk, mengusap sedikit karat di bodi Vespa itu dengan jari, lalu tersenyum kecil. "Kau masih sama, keras kepala tapi setia," ucapnya pelan, seolah berbicara dengan benda yang punya jiwa. Beberapa kru menatap penuh rasa ingin tahu, tapi tak berani bertanya. Hingga seseorang datang dari arah pintu belakang. Raka. Ia mengenakan jaket biru lusuhnya, rambutnya masih lembab dan langkahnya tenang. Tak ada kemewahan di dirinya, hanya ketulusan dan kelelahan yang menyatu menjadi satu. Begitu melihatnya, semua kru spontan berdiri. Sebagian menepuk tangan pelan, sebagian lagi menatap dengan hormat. Tapi Raka hanya menunduk, tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Pak Surya menoleh, senyumnya hangat. "Kau datang juga, Nak?" Raka menatap ayahnya perlahan. "Aku cuma mau balikin motor ini. Lintasan sudah bukan tempatku lagi ya." Pak Surya berjalan mendekat. "Tempatmu bukan ditentukan oleh siapa yang menertawakanmu, tapi oleh siapa yang mengenal kerja kerasmu." Raka diam. Ada getaran halus di suaranya ketika ia menjawab, "Aku tidak mau kembali balapan. Aku hanya ingin hidup sederhana, memperbaiki mesin seperti biasa." Cukup di bengkel kecil itu Pak Surya menatap dalam mata anaknya, lalu berkata lirih, "Kau tahu apa yang terjadi semalam?"
Seluruh dunia menonton. Video tentang balapan itu sudah viral sejak subuh. Semua orang ingin tahu siapa mekanik muda yang membuat Vespa bisa menaklukkan Mandalika. Raka menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Biarkan mereka menebak. Aku tidak butuh sorotan. Aku cuma ingin orang-orang tahu kalau kerja keras dan sabar bisa mengalahkan kesombongan. Pak Surya mengangguk pelan. Itu kata-kata ibumu dulu, katanya menatap Vespa tua itu lagi. Waktu aku masih membangun tim ini, dia yang pertama bilang, jangan ukur seseorang dari mesin yang ia tunggangi, tapi dari hatinya saat menarik gas. Raka terdiam, menunduk, dan untuk sesaat ia seperti kembali ke masa kecil. Ketika ia duduk di garasi, mendengar suara ibunya bernyanyi sambil ayahnya memperbaiki motor. Ia menatap Vespa tua itu, lalu mengusap bodinya lembut. Aku rancang mesin ini dari ingatan ya. Dari blueprint lama waktu kita masih di rumah sempit di Mataram. Pak Surya tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Kau tidak cuma bangun mesin, nak. Kau bangun nama kita kembali. Beberapa kru yang mendengarkan mulai terharu. Salah satunya berkata, Pak, kalau boleh jujur, semalam kami semua belajar sesuatu. Tentang bagaimana orang yang diremehkan bisa menyalip yang sombong tanpa harus bicara satu pun kata kasar. Raka menatap mereka, lalu berkata dengan nada rendah tapi tegas. Balapan bukan tempat untuk menghina. Kalau seseorang merasa tinggi karena motornya lebih mahal, dia belum paham arti kecepatan. Yang sejati itu tenang. Kata-katanya menggema di ruangan itu. Bukan dengan nada marah, tapi dengan wibawa alami yang membuat semua orang terdiam. Dari luar garasi, Selin muncul dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab. Ia berdiri di ambang pintu, memegang payung yang sudah tertutup. Pak Surya, Raka. Suaranya hampir tak terdengar. Semua mata menoleh ke arahnya. Raka hanya menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Selin menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar. Aku cuma mau bilang maaf. Aku gak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku salah besar ruangan menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap yang terdengar. Raka tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah Vespanya, menyalakan mesinnya sekali lagi. Suaranya pelan, seperti berbisik. Ia lalu menatap Selin singkat dan berkata, tenang, kau tidak perlu minta maaf padaku. Kau cukup belajar untuk gak menilai orang dari bajunya. Itu sudah cukup. Selin menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Pak Surya menepuk bahu anaknya. Kau benar, nak. Kadang diammu lebih keras daripada teriakan manapun. Raka menatap ayahnya, lalu tersenyum kecil. Aku cuma ngelakuin yang ibu ajarin ya. Kalau dunia menertawakan, cukup buktikan dengan kerja. Allah yang akan kasih waktu buat mereka paham. Pak Surya menatap anaknya lama, lalu berkata lembut. Dan waktu itu sudah datang malam tadi. Di luar, sinar matahari pertama muncul dari balik awan. Cahayanya masuk menembus kaca garasi, mengenai Vespa tua itu. Warnanya yang lusuh tampak berkilau seperti logam mulia. Raka menatap cahaya itu, menarik napas panjang, lalu menunduk hormat pada ayahnya. Aku mau pulang ya, masih banyak motor orang kampung yang harus kubenerin hari ini. Pak Surya tertawa pelan, menahan haru. Kau memang anakku, dunia boleh ribut, tapi kau tetap memilih tenang. Raka menghidupkan Vespanya dan melaju perlahan keluar garasi. Setiap orang yang ia lewati menunduk memberi hormat. Dan di depan pintu keluar, Selin masih berdiri. Raka tidak berhenti, tapi sebelum melewatinya, ia berkata pelan, jangan hina orang miskin sebelum tahu kisahnya. Selin menangis lagi. Kali ini bukan karena malu, tapi karena kagum. Vespa itu menjauh perlahan, meninggalkan jejak air di jalan yang basah oleh hujan. Dan suara mesinnya mengalun lembut, seperti melodi penutup sebuah kisah besar. Cahaya pagi menembus awan tipis di atas sirkuit Mandalika. Air hujan semalam masih menggenang di beberapa bagian lintasan, memantulkan langit yang perlahan berubah biru.
Suasana sudah tak seramai semalam, tapi cerita tentang balapan gila antara motor sport mahal dan Vespa tua masih menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut. Media datang dari berbagai arah. Kru televisi, jurnalis otomotif, hingga vlogger balap menunggu di depan garasi Garuda Racing Team. Ingin tahu siapa sosok misterius yang menaklukkan Mandalika hanya dengan motor sederhana. Namun yang mereka temukan hanyalah Vespa tua dengan bodi berkarat yang kini dipajang di tengah garasi. Di bawahnya ada tulisan kecil di papan kayu. Jangan remehkan langkah kecil, karena mungkin itu yang akan meninggalkan jejak besar. Sementara itu, Raka sudah jauh dari sirkuit. Ia berkendara pelan di jalanan desa yang masih basah oleh embun pagi. Jaket lusuhnya berkibar tertiup angin, wajahnya tenang. Di belakangnya, suara Vespa tuanya berderu lembut, seperti napas yang damai setelah perjuangan panjang. Di radio bengkel kecilnya di Lombok, berita pagi sedang dibacakan. Pembalap misterius yang dikenal dengan sebutan mekanik muda berhasil mengalahkan Darren Pratama di sirkuit Mandalika. Beberapa sumber mengonfirmasi pria tersebut adalah Raka Suryaputra, anak dari legenda balap Indonesia, Surya Mahendra. Raka mendengarnya sambil tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak di tepi jalan, menatap sawah yang hijau membentang di depannya. Jadi akhirnya ketahuan juga. Gumamnya pelan. Ia turun dari motor, duduk di atas batu besar di pinggir jalan, menikmati udara segar yang baru. Dari kejauhan, anak-anak kecil lewat sambil tertawa, beberapa melambaikan tangan. Om Raka, kami lihat di TV, Om balapan, hebat banget. Raka tertawa kecil. Itu cuma kebetulan, jangan tiru ngebut-ngebutnya ya. Mereka tertawa, lalu berlari lagi ke arah jalan menurun. Raka memandangi Vespa tuanya yang diam di sisi jalan. Ia menepuk bodinya perlahan, seolah berbicara pada teman lama. Kita nggak pernah butuh tepuk tangan kan? Di tempat lain, di ruang konferensi pers sirkuit Mandalika, wartawan berebut mikrofon di hadapan Pak Surya. Pak Surya, apakah benar Raka adalah putra Anda? Pak Surya tersenyum tenang. Benar, tapi jangan panggil dia putra saya. Dia anak dari kerja keras dan waktu. Saya cuma kebetulan jadi ayahnya ruangan seketika hening. Wartawan berikutnya bertanya, bagaimana perasaan Anda saat mengetahui anak Anda yang dulu meninggalkan dunia balap kini kembali dan menang dengan motor tua? Pak Surya memandang layar di belakangnya, menampilkan foto Raka di garis finish semalam. Dulu dia pergi karena muak melihat dunia balap yang dipenuhi kesombongan. Dan semalam dia kembali bukan untuk menang. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa kejujuran dalam kerja akan selalu lebih cepat dari keserakahan. Tepuk tangan terdengar dari seluruh ruangan. Pak Surya melanjutkan, kalau dunia bertanya siapa dia, jawabannya sederhana. Dia bukan pembalap profesional, bukan teknisi ajaib, bukan anak orang besar. Dia hanyalah seorang pekerja yang percaya bahwa Allah melihat setiap usaha, bahkan yang tak disaksikan siapapun. Di luar ruangan, Selin berdiri diam mendengar semua itu. Wajahnya tertunduk, matanya kembali berkaca-kaca. Ia tahu, kalimat terakhir itu seperti ditujukan langsung padanya. Ia berjalan keluar, menatap langit pagi. Di bawah sinar matahari, hujan semalam masih menyisakan pelangi tipis di ufuk timur. Selin menarik napas panjang dan berkata lirih, aku gak akan lupa pelajaran malam itu, Raka. Aku berdoa semoga kamu tetap jadi orang yang rendah hati, walau dunia nanti berlutut di hadapanmu. Sementara di Lombok, Raka kembali ke bengkel kecilnya. Ia menyalakan lampu, menggulung lengan bajunya, dan memulai hari seperti biasa. Tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada kemewahan. Hanya dirinya, setumpuk baut, dan Vespa tua yang kini sudah menjadi bagian dari sejarah. Suara radio masih menggemakan berita tentang dirinya, tapi ia mematikannya perlahan. Cukup sudah, dunia boleh bicara sesuka hati. Aku tetap Raka, tukang servis motor kampung. Ia tersenyum kecil,
lalu mulai mengelas bagian kecil dari mesin lain di mejanya. Percikan api logam menyala, dan dalam pantulan cahaya itu, wajahnya terlihat tenang. Pak Surya menatap dari kejauhan lewat jendela garasi yang terbuka. Matanya hangat. Ia tidak mendekat, tidak ingin mengganggu. Ia hanya tersenyum dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Dia sudah menemukan garis finishnya sendiri. Dan di luar bengkel, suara Vespa tua itu kembali menyala pelan. Bukan untuk balapan, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa kehebatan tidak selalu datang dari mesin tercepat, melainkan dari hati yang paling sabar. Pagi di Lombok terasa tenang. Udara segar berembus dari arah laut, membawa aroma asin dan suara ombak yang beradu lembut dengan pasir. Di sebuah bengkel kecil di pinggir jalan desa, Raka tengah menunduk memperbaiki mesin motor pelanggan. Tangannya masih sama, kasar dan penuh bekas luka, tapi gerakannya tenang seperti air yang mengalir. Suara Vespa tua terdengar di belakangnya, berdiri di sudut bengkel seperti teman lama yang sedang beristirahat setelah perang panjang. Catnya tak lagi mengilap, tapi di bawah sinar matahari pagi, karat-karatnya berkilau seperti bintang kecil. Di depan bengkel, sekelompok anak kecil berhenti dengan sepeda mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan mata berbinar, "Om Raka, katanya Om dulu balapan di Mandalika ya? Yang lawan motor gede itu?" Raka tersenyum kecil tanpa menoleh. "Iya, cuma kebetulan lewat aja di sana." Mereka tertawa, lalu salah satu anak kecil itu menimpali. "Tapi Om menang, kan?" Raka mematikan obengnya, berdiri, dan menatap mereka. Kalaupun menang, bukan karena motornya cepat, tapi karena gak berhenti di tengah jalan. Anak-anak itu saling pandang, lalu mengangguk polos. "Jadi kalau jatuh, harus bangkit lagi?" Raka tersenyum. "Selalu. Karena yang berhenti sebelum garis akhir, gak akan tahu rasanya sampai." Anak-anak itu tertawa lalu pergi. Raka menatap mereka menjauh, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, terlintas kembali malam itu di Mandalika. Suara raungan mesin, tatapan sombong Darren, tawa Selin, dan tatapan ayahnya dari jauh. Semua terasa seperti mimpi yang sudah lewat, tapi pelajarannya masih tinggal di dadanya. Ia berjalan keluar bengkel, menatap langit biru yang membentang luas. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa kesejukan dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di jalan depan, sebuah mobil berhenti perlahan. Dari dalam, keluar Pak Surya, memakai kemeja putih dan topi hitam. Raka tersenyum. "Ayah datang pagi-pagi, ada urusan apa?" Pak Surya menatap sekeliling bengkel, lalu berkata pelan, "Tidak ada urusan, aku cuman rindu." Keduanya tertawa pelan. Pak Surya berjalan ke arah Vespa tua yang terparkir di pojok. Ia menyentuh bodinya lembut, lalu berkata, "Motor ini sudah jadi simbol." Tim nasional ingin menaruhnya di Museum Balap Indonesia. Raka tersenyum tipis. Kalau di museum, dia nggak bisa jalan lagi. Dia bakal bosan. Pak Surya menatap anaknya lama. "Kau tahu, Nak, dulu waktu kau pergi dari dunia balap, aku marah. Aku pikir kau menyia-nyiakan bakat. Tapi sekarang aku paham. Kau hanya ingin balapan dengan cara yang lebih tenang." Raka menatap langit. "Aku cuma pengen hidup tanpa perlu membuktikan apapun. Dunia balap terlalu bising, Ayah. Tapi bengkel ini, tenangnya bikin aku bisa dengar suara hati sendiri." Pak Surya tersenyum dan menepuk bahunya. "Dan disitulah kau benar-benar menang." Mereka terdiam sejenak, menikmati angin pagi yang lewat. Dari kejauhan, terdengar suara burung camar dan debur ombak. Raka menatap Vespanya, lalu berkata pelan, "Aku kadang masih dengar suara mesin itu di kepala ya. Suara yang nyuruh aku jangan menyerah." Pak Surya mengangguk. "Suara itu gak akan hilang. Karena itu bukan suara mesin, tapi suara jiwamu sendiri." Selin datang perlahan dari ujung jalan, mengenakan kemeja sederhana dan membawa tas kecil. Tatapannya penuh kerendahan hati. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa meter dari mereka. "Pak Surya, Raka." Suaranya lirih tapi jelas. Raka menatapnya sebentar,
Kau datang jauh-jauh ke sini. Selin mengangguk pelan. Aku mau minta izin, bukan buat minta maaf lagi, tapi buat bantu di bengkel ini. Aku mau belajar hal yang dulu gak pernah aku pahami. Pak Surya menatap anaknya, lalu menepuk bahunya. Pilihan ada di tanganmu. Raka tersenyum tipis. Kalau kamu siap kotor, bengkel ini selalu butuh tangan tambahan. Selin menunduk, meneteskan air mata lega. Terima kasih, Raka. Pagi itu, mereka bertiga berdiri di depan bengkel sederhana, di bawah langit biru Lombok yang luas. Tak ada kamera, tak ada penonton, tak ada sorak. Hanya keheningan dan cahaya lembut matahari yang menyinari mereka. Raka menyalakan Vespa tuanya sekali lagi. Suaranya masih sama, pelan, serak, tapi penuh jiwa. Ia menarik gas perlahan, lalu menatap jalan panjang di depan rumahnya. Pak Surya berdiri di belakangnya sambil tersenyum bangga. Pergilah nak, bukan untuk balapan, tapi untuk hidup. Raka menatap ke langit, mengangguk perlahan. Balapan sudah selesai ayah, tapi hidup masih panjang. Ia melajukan Vespanya pelan di jalan desa yang masih basah, meninggalkan bekas roda yang memantulkan sinar matahari. Langit di atas Mandalika yang dulu penuh sorak kini menggantikan dirinya dengan keheningan Lombok yang damai. Dan di bawah langit yang sama, seorang mekanik muda yang pernah dihina, kini hidup dalam tenang. Membuktikan bahwa kecepatan sejati bukan di lintasan, tapi di hati yang tak pernah berhenti berjalan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.